Ya. Kita lagi Gimana, sama Adul. Lu band lu apa sih? Di mana? Di sini Di sini saya ada sama Ota, Bang. The Samota. Di Samota. Itu apa tuh artinya tuh? Ini jembatan ini. Nama Icon jembatannya. Ya, jembatan ya. ikonnya Sumbawa The Samota. sekarang. Wih, itu baru dibikin apa gimana? Sebelumnya gimana? Soalnya sih bisa dibilang Anjing. copot-copot. lanjut gak apa-apa. Sebenarnya sih udah dari sebelum buat nama band itu udah ada sih band kedua. Ini flashback ya. 2 menit deh, 2 menit aja. Mau ceritain, dulu aku punya band namanya Orkes Mokong. Namanya apa? Orkes Mokong. Orkes Mokong. Masalahnya bla 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 bla. Ada Aku trouble keluar, lah. Aku nggak suka, aku keluar. Ada Oke. masalah internal. Nah yang kedua selesai dari Gili. Ya kita kita loncatin dulu ya bang. Aku dari Gili ke sini. Aku udah yakin sama orang udah masuk ke band ini. Namanya sebut aja Mawar gitu. Aku keluar dari band itu juga. Udah kayak itu ya. Artis bakso borak itu loh. Ya, sebut aja bintang band lah. Ya, Aku keluar dari situ. terus. Ternyata ada pindah-pindah yang nggak jelas ya udah. Ternyata teman-teman masih butuh aku dan aku butuh mereka. Oke, ada Karena keterkaitan di situ. Iya, karena memang banyak teman-teman dan orang-orang pengunjung juga yang nyari aku. Dan banyak juga yang nyari-nyari bintang itu. Cuman karena aku ikutan di situ ya udah masih di situ. Oke. Gitu bang, perjalanan band. Dari band tuh bentuklah The Samota. Iya. Jadi sebelumnya itu lu pertama The kali Samota. ngerintis itu di mana tuh? Sebawa. Di Sumbawa. Hmm, Berapa lama di Sumbawa? Sampai lu hijrah ke apa? Gili Trawangan tuh. bisa dibilang 3 tahun bang. 3 tahun ya. Iya. Pengalaman paling seru di mana tuh kalau bermain musik? Nyaman gitu lu? Enak. Kalau pengalaman paling seru itu bang, ini sebenarnya nggak dibilang paling seru aja sih. Yang berkesan lah Paling istilahnya. seru dan paling heboh dan paling berkesan tuh di gitu. Kenapa Ini tuh? serius ya. Kalau ada rekod atau apa ya, ini bisa di-cut nantinya. Oh, Tapi di gitu itu aku bisa dapat kebebasanku bang. oh. Freedom. Freedomnya. Oke. Benar-benar yang bukan cuek sih orangnya. Oke. Ya terserah lo, terserah kamu mau ngapain di sana terserah. Jakarta Yang penting- kedua. Yang penting batas kewajarannya ada gitu. Yang nggak ngambil punyanya orang. Nggak maling lah Iya istilahnya. pokoknya Nggak nggak kriminal ngambil lah hak ya. orang gitu. Selama itu ngerusak dirimu sendiri, just do it. Oke. We don't care about that. But saat kamu melakukan hal yang merugikan orang lain, kita bakal tindak tegas kamu. Kayak gitu di sana. Dan aku dapatin hal itu saat aku ngeband. Oh. Sama-sama bebas. Tapi sebelum itu sih ada sih pengalaman-pengalaman lainnya. Pengalaman lainnya tuh banyak banget sih sebenarnya. Saat aku merintis, datang ke sana 2 bulan nggak dapat kerjaan, cuma perbaikin sepeda, dibimbing sama Kak Dede, orang yang buat ini. Jadi Dede lah tempat sandaran kalian ya. Iya. Dan semua saya yakin semua anak semua itu pasti kesana. Kenapa bisa begitu tuh? Karena bang, ini menurut saya nih, aku nggak tahu kalau abang mau wawancara satu-satu teman-teman yang lain. Semua satu-satu saya wawancarain nanti. Kalau menurut saya, Dede itu dia punya hal yang orang lain punya sih di semua ini, cuman satu kekurangannya orang itu di sini. Apa tuh? Orang lain itu di sini, saya nggak ada deh. Merangkulnya nggak ada. Oh. Ilmu punya, Asa-asi skill asuh lah punya, ya. akses punya, link punya. Oke. Tapi ngerangkulnya nggak ada. Jadi teman-teman yang lain itu nggak bakal bisa berkembang. Tapi di sana kita diajarin untuk bagaimana sih kamu lahir itu kayak gimana sih? Lahir kamu nganu dulu, ngewek dulu. Maksudnya ngewek bukan ngewek dulu, nangis nggak jelas. Terus tiba-tiba kamu nyusuin, merangkak, guling-guling, terus jalan. Ada proses gitu. lah ya. Ada prosesnya di situ. Oke. Karena dia ngajarin yang kayak gitu. Aku ada kok. Kalau kamu dari lahir terus kamu jadi berdiri lari nggak apa-apa. Bisa kok aku. Dimotivasi lah di Iya. situ. Cuman kada ada itu. Ini tuh jalannya gini. Sekarang nih aku kasih kamu. Kamu pilih kayak gini nggak? Dulu aku itu 4 tahun, 5 tahun. Bahkan sampai 2 tahun, 3 tahun tuh. Aku merintis sini agar bisa masuk ke sini. Saya aku kasih kamu jalan singkat. Kamu pilih dah. Kamu pengen jalan singkatnya apa enggak? Kau pengen lari atau kau pengen merangkak dulu? Karena dia kasih bilang gitu. Tapi kalau aku mau pilih, aku mau lari langsung. Dia mau ajarin. Oke. Cuman aku mikir juga bang, masa sih kita ngelangkain orang yang sudah
lebih duluan daripada kita. Terus Ya aku pilih ngerangkak dulu bang. Jadi aku diajarin nih yang harus kamu temuin. Kalau kamu ngerangkak dulu nih harus kamu temuin. Kalau aku ini dulu beli minuman kiri kanan di Gili Trawangan bang, aku jadi kurir. Hanya untuk- jadi Mansur. Ya Manusia manusia suruh. disuruh. Manusia suruhan. Ada teman-teman minum di sana. Heeh. Aku pergi. Tuh tahu kan teman beli bang? Aku pergi. Setua aku bang. Setua aku. Ada kok anak-anak kecil yang dibawa. Cuman duluan mereka di sana. Aku pergi. Oke. Aku jalan. Tapi hadiahnya ongkosnya itu aku dikasih bawa. Oh gini dulu. Di Gili ini gini. Yang dibutuhkan tuh banyaknya vokalis. Kamu kan bisa nyanyi, bisa main gitar. Saya mau pilih. Kamu kesini nyari apa? Oh nyari tenaga, kamu bisa pilih dua-duanya. Di kita saya penyanyi. Tapi di sini memang kebanyakan tuh kalau udah tahun baru atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan tuh sangat-sangat vokalis. Di Gili tuh. Iya, dan uangnya sangat banyak untuk vokalis. Oke. Jadi aku mau nggak mau bang, dan bukan nggak mau Vokalis lagi. tuh dapat uang khusus gitu. Bukan. Artinya Orang yang sama sangat tetap dibutuhkan. gitu. Iya, maksudnya gini bang. Abang Tapi punya kan band. ada komponen band dong. Iya, abang punya band nih. Aku Tapi punya belum band. tentu punya vokalis gitu. Iya. Oke. Punya. Heeh. Abang punya band, aku punya band, Iwo punya band, Bang Andi punya band, Oke. Iksan punya band. Suatu saat tuh di antara band itu pasti ada yang sakit, vokalisnya. Iya, Ah di vokalisnya. situ peran kita dibutuhkan. Pelajari aja listnya mereka. Tapi saat mereka ada main di sampingnya kamu, mereka di sama-sama, ada main, terus aku main, jangan pernah bawain listnya dia. Oke. Nah itu bisa mempersulit jalanmu. Iya. Ya jadi aku ya udah pelajari. Jadi awal jadi vokalis gimana? Kan tadinya gitaris tuh. Ya, awal jadi vokalis aku bang diajakin main di Filombak. Katanya sih di sana dia bilang, Range suaramu kan nggak terlalu paseh ya. ya, Tapi Ya, jadi bagus amat. ikonik lah ya. iya, Apalagi kalau reggae lu masuk, kalau lagu yang lain enggak lu. iya. Tapi ada bang yang bilang kalau lagu sop aku, Enggak, lu lagu-lagu reggae oke lah, tongkrongan lu keren dan suara lu mau amburadul asik gitu. Karena memang ketutup sama musik kan. iya, Reggae itu sebenarnya nyawa reggae itu di bassnya itu, Bro. iya. Iya, dan Tapi ada juga yang bilang bang, bule ya. Heeh. Ada yang bilang saat kamu nyanyi lagu Wise Man Say Only Fool Rise, itu lagunya anu tuh Elvis Presley. itu karena memang lagunya bagus atau si pendengar punya memori tersendiri, Bro. Iya, dia bilang gini, I love your voice. Oke. You have like kamu punya Iya. khasnya itu loh. Identitas. Soalnya ada banyak vokalis di sama itu. Kecam saya, jangan nyanyi kayak gitu, lembek gitu. Tapi boleh suka gitu loh. Dan kebanyakan yang suka tuh cewek. Oh, Dia gitu. cewek. Jadi aku pertahanin itu agar aku dapat saweran banyak, tipping banyak, dan aku dapat cewek banyak. Tapi itu bonus, aku ditekanin sama Bang Ayan. Ada orang SBW ini. Speak Englishmu bagus tuh. Itu proses belajarnya gimana tuh? Pemahaman dari Saya lagu udah- atau memang otodidak atau memang Otodidak. kursus? Otodidak. Saya udah suka bahasa Inggris itu dari SD. Oh iya. Karena saya cadel. R-nya saya tuh nggak dapat. Jadi dapet lah apa Iya, dialektika bahasa Inggrisnya masuk lah ya. Dan saya bisa dibilang bang ya, saya ke Papua pun waktu dulu pas saja zaman Pakindo Antrak, saya dibilang bisa menguasai dialeknya teman-teman dari suku manapun, Oh gitu. Jawa, Madura, Papua. Saya Kelebihannya bilang di kamu situ. orang mana sih aslinya? Oh. Sampai dibilang kamu orang Bandung ya? Enggak. Kamu orang Bali ya? Enggak. Kamu orang Lombok? Enggak. Aku orang Sumbawa. Berarti termasuk nggak punya identitas diri lalu ya. Ya bisa, bisa dibilang kayak gitu bang. Bunglon lah, bunglon. Iya. Kamu plase. Makanya saya sering diajakin teman-teman, ayo main futsal, bisa nggak? Bisa. Dan di olahraga pun bang, aku diajak kemanapun aku bisa, nggak jago. Aku bisa. Voli, Sebenarnya juga. bahasa itu bukan hal yang salah ya. Bahasa Bukan, itu bukan antara lazim dan tidak lazim. Iya. Dalam bahasa itu tidak ada kata salah. Nggak ada. Orang-orang bule pun orang-orang luar justru kalau dia bahasa kita ada yang keliru dalam dialektika mereka paham gitu kan. Benar. Jadi tidak perlu harus kaku dan takut sebenarnya. Iya. Jadi buat teman-teman yang
belajar bahasa Inggris yang lebih optimal itu ya komunikasi langsung gitu. Iya benar. Dengan komunikasi langsung itu baru tumbuh kebiasaan ya. Akhirnya punya vocabulary di pikiran kita yang jauh lebih banyak. Sebenarnya kalau bilang vocabulary juga bang, itu jauh banget, sangat jauh. Karena apa? Banyak sekali turis yang saya temuin itu backpacker yang paling kaya raya, atau yang berduit, atau yang sangat gila. Itu mereka itu seperti saya ya. Bahasa Indonesia kan kalau bahasa formalnya ini Ibu Budi kan, ada kayak gitu. Ini loh, emaknya Budi kayak gitu-gitu. Kalau bahasa Inggris itu ada yang lebih sangat simple, dan bisa dimengerti. This is, cuma kita bilang gitu dan dengan bahasa tubuh dia paham. Dia paham. Jadi nggak perlu apa gitu ya. This is my mom's my friend. Oke. Nggak perlu harus kayak gitu. This is mom. This is. Oh gitu. Dia tahu, udah. Oh iya. Gitu saat dia bertanya, who is this? This is. Udah kayak gitu, kelar dah. Oh this is. Misalnya pembicaraan sebelumnya, ini siapa sih, di keluarga mana sih? Ini aku di rumahnya Budi. This is mamanya gitu. Ini mamanya gitu loh. Gini ini sih mamanya. Dan dia paham itu. Oh alright, mamanya. Karena ada yang kayak gitu bang. Yang kayak gitu sering tuh Rusia, Spanyol, Prancis. Iya. India apalagi. Kadang aku sering pakai dialeknya India. Kan sering itu aku di guyonin sama teman-teman. Banyak tamu India yang datang ke villa privatku. Where's the party tonight? Itu dialeknya mereka. Where's the party tonight? My brother, you know the party tonight. Jadi kayak Bali ya? Iya kayak Bali. Tapi itu emang ya udah kayak gitu mereka. Dialek dia begitu. Dialeknya gitu. Jadi kalau aku habis pulang bang, kalau aku habis pulang nyanyi di sama-sama kayak gitu. My friend is waiting for me. Jangan me. Anjing kamu udah balik kamu semua ke Indiamu kayak gitu bang. Terus ada yang England. India cantik. Cantik sih cuman bau. Di sana ya. Sengit bang, sengit nanti asli. tot gitu. Ya tot gitu. Sengit dia, serius. Terus England itu orang yang paling berkarisma deh. Yang maksudnya berwibawa nih bang. Cuman kalau mabuk paling gila. England itu karena memang di sana identik sama kerajaan. Makanya kultur budayanya lebih taat. Aku nggak pernah tanya ya tentang itu. Tapi cuman ya emang begitu sih. Aku kan sering punya tamu England. Kadang ada yang aku tanya. Aku sering kayak Adele di Beatles tuh kalau nyanyi kayak gitu kan basicnya kayak. You know, what's the I get the pizza kayak gitu dia bahasa Inggrisnya. If you not just tell me what kayak gitu dia bahasa Inggrisnya dia. Jadi ada aksen yang dilebihkan di bahasa Inggris itu. Beda dia bahasa Inggrisnya Amerika, Inggris yang berarti kingdom lah ya istilahnya. Iya. Bahasa Inggrisnya Australia beda, Amerika beda lah. Jadi makanya kalau aku ketemu sama Inggris, adem kalau kita ngobrol sama dia tuh, cepet tapi nangkap langsung. Bro, jelas artinya. Ya, wes kita bahasa kan. Kayak borrow for my friend. Kayak gitu dia. Kalau abang sering nonton film yang bahasa Inggris, maksudnya yang notabene tuh kisah realnya tuh dari orang England, kayak di Beatles, film Queen, itu kentara sekali bahasa Inggris. Dan itu kayaknya bahasa Inggris asli bisa dikatakan. Iya, Inggris yang England. Kalau yang di Amerika itu emang udah kayak Indonesia, campuran Sulawesi, Jawa, Indonesianya ya Indonesia itu gitu. Oke. Indonesia Kalimantan, Manado, Papua. Nada bicaranya berbeda ya. Dialeknya berbeda, aksennya berbeda. Terus jadi kalau ngomongin cewek di sana enak dong tuh. Ngomongin cewek, kalau menurut saya ya paling gampang seniman kalau di sana dapat perempuan ya. Bukan seniman aja sih. Masa sih? Pekerja dalam artian yang berjibaku dengan dunia malam. Pasti. Oh gitu ya. Pasti. Kalau dunia siangnya tuh surfing. Pasti dapat. Kalau surfing, ya pasti dapat. Dan aku punya banyak teman di sana. Teman surfing itu. Dan aku termasuk pemain surfing bang. Cuma nggak profesional. Mungkin ada media untuk pendekatan ya.
bukan media sih, Terus? lebih ke apa yang hal yang disukai sama mereka. Iya, berarti itu namanya media. Itu ada alasan untuk Maksudnya kita kan mendekati kan? kalau media kan ada banyak. Iya, berarti pokoknya ada alasan lah untuk dekat. Kalau Iya kita sih, nggak ada alasan alasan kan nggak mungkin ya. bukan Iya. media ya, alasan ya, alasan lebih tepatnya. Karena dia suka surfing, karena dia Iya. suka musik, Iya, ketertarikan itu kan tumbuh tuh. iya. Oke, terus selama pandemi ini gimana nih setelah dari sana? Pandemi nggak ada naik, Mm-mm. nggak ada yang ke sana. Kalau interlokal, Lokal paling. lokal banyak banget sekarang. Soalnya 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu saya ke sana, kondisinya itu kayak full zombie gitu. Oh, Ini real ya, saya ngomong. nggak ada real, penghuni kalau berarti. ada sih penghuninya. Penduduk asli. Iya, dan ada memang wisatawan yang kayak yang dari Bali, yang dari Aceh, Jakarta, Sumbawa, Bima, Oh, Timur, yang ke sana lokal, nasional. ya mungkin nuansanya beda kali ya. Beda, sangat beda bang. Dan penghasilan orang sana juga sangat beda. Saat Pandemi. bukan masalah ini lokal apa interlokalnya ya, Hmm. tapi memang kalau diukur dari segi itunya memang beda banget. Jadi cewek yang paling berkesan kalau orang luar tuh orang mana tuh? Orang luar, Oh, kalau saya pribadi yang paling berkesan itu Rusia. Rusia. Kenapa? Itu jiwanya, kalau menurut saya bang ya, Mm-mm. jiwanya itu sama kayak orang Sumbawa dia. Gimana tuh? Jadi kalau ngeliat arak, dia bilang tuh ram atau vodka. Oke. Mereka kan kalau minum ram atau vodka tuh segini doang untuk sehari. Ada dosisnya. Iya, dan itu pure bang, nggak mix dengan apa lemon atau sirup. Asli. Pure. Mm-mm. Terus? Jadi di situ ada ketertarikan aku, dan memang yang ceweknya ada yang minum, yang benar minum, nggak ngerokok, nggak yang aneh-aneh. Karena di sana itu mereka cuma ngangkatin badan. Hanya untuk Tapi ada sih memang yang gila minum, yang alkoholik gitu. Mm-mm. Ada juga yang gila ngerokok sampai gila yang aneh-aneh, tit gitu ya, tit Iya. ya. Ada juga yang gila kayak gitu. Banyak ya. Cuman saya banyak dapat pengalaman. Jadi pengalaman paling berharga kalau di sana apa tuh? Kesan Pengalaman yang yang paling paling bisa lu ambil gitu semasa hidup di sana? Tadi, ini dari tadi loh.